Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rendy Fudo. Disa, Wih, semangat banget hari ini lagi karena apa? lagi keren dan Enggak, ini juga keren banget. Lagi Karena keren. ini pakai jas jadi aku harus sesuai. Ini mah Padahal dalamnya kaos biasa. Ini mah yang biasa juga, cuma Pret. yang begitu, yang biasa. Penggemar-penggemar juga pasti tahu lah jasa emang jas langganan gitu. Ini beda cuy. Enggak, biasa aja. Oke, sekarang kita kan di bulan November, kita akan bacakan untuk setiap zodiak bakal ada kejadian apa-apa atau ada poin-poin apa yang penting yang bisa kita diperhatikan untuk setiap zodiak. Ya, kita lihat kayak gimana jadinya ya. Betul. Oke, see you untuk next zodiak kayak gimana. Sekarang kita akan membacakan zodiak Aquarius di November 2021. Gimana zodiaknya Aquarius? Nah, Aquarius untuk karirnya kayak di sini masih belum dapat pekerjaan ya. Nah, ini di sini yang sudah ada pekerjaan berbisnis ataupun sedang bekerja di salah satu perusahaan di sini ya. Jadi di sini sebenarnya ada kayak kejenuhan dan ingin pindah kerja gitu. Cuma tolong jangan di bulan November ini tetap dipertahankan karena tidak bagus sih, nanti endingnya malah nggak bagus kalau kalian mendapatkan pekerjaan baru gitu. Karena kalau bisa jangan di bulan November gitu, mungkin di akhir Desember boleh lah gitu, Mr. Fudo. Ini yang jago Feng Shui ya. Kenapa di kartu ini kok kayak harus mempertahankan dulu, padahal udah enek banget, udah bete diomelin bos gitu. Usaha tuh kayaknya begini-gini, harus ada sesuatu yang beda gitu. Pengennya kan di mana-mana yang berusaha atau yang punya perusahaan itu pengen lebih baik ke atas. Intinya gitu, sih ke kayak bawah. begitu semata-mata karena Aquarius kurang waktu untuk istirahat doang sih. Jadi Bener Aqua harus serius, gagal fokus di bulan November ya. Selamat. Jadi ya begitu, Aquarius itu kan cenderungnya dia kan serius terus istilahnya. Emang serius dalam kerjaan dan kawan-kawan. Dia tuh cenderung serius dan emang kemarin-kemarin kan kerjaannya kan kurang dihargain sebagaimana mestinya. Jadinya itu karena rasa kurang dihargain itu sakit hatinya, capeknya, itu tuh akumulasi semua. Dan emang karena ditambah dengan belum istirahat, jadinya ya pikiran agak jadi stres lah. Jadi emosi agak meledak-ledak, bahkan sampai ada pikiran buat resign untuk pindah ke tempat lain. Seperti yang Nisa bilang, November bukan waktu yang tepat untuk itu. Kalaupun emang tepat ya mungkin Desember atau Januari lah. Desember kan kebanyakan musim liburan, jarang orang bisa menerima kerjaan lah. Palingan juga Januari gitu, palingan setelah Januarian. Kenapa? Ini balik lagi karena terlalu capek. Alhasil keputusan yang diambil seringkali gegabah, seringkali buru-buru. Memang lingkungannya emang kurang enak, tapi kan masih ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa dipertimbangkan gitu ya. Betul. Intinya ambil keputusan resign ataupun pindah itu setelah si Aquarius ini istirahat dulu, biar secara pikiran pulih dulu. Kalaupun emang mau ambil cuti dulu lah. Ini gitu buat yang punya bisnis. Kalau memang mau diserahkan dulu ke anak buah untuk sementara, serahin dulu supaya secara pikiran tuh bisa lebih santai lah. Untuk beberapa hari doang. Lanjut buat yang belum dapat kerja. Oke, di sini belum dapat kerja ya di sini Aquarius. Jadi intinya tuh masih tetap kenapa nggak dapat kerja, masih tetap harus ngikutin kayak passionnya dia gitu. Jadi kalau dia dapat yang nggak sesuai ya dia nggak mau gitu di bulan November Motivation ini gitu. Iya, harusnya ya nggak apa-apa lah daripada kalian nganggur kan sambil belajar. Belum tentu jurusan dokter dapat kerjanya dokter juga loh, malah ada yang sekretaris jadi YouTuber. ada. Iya, malah sekarang lagi musim lebih tren. Tergantung kalian butuh apa nih, butuh kayak hobi, pekerjaan itu dibuat hobi atau emang buat nyari uang gitu, kebutuhan gitu. Ya kalau ini sih lebih kayak nunjukin untuk yang ini ya, untuk yang Aquarius untuk saat ini kerjaannya pun juga hindari untuk terlalu idealis, karena ya baik lagi apapun itu terima aja dulu. Nanti ketika udah dapet, ketika secara kehidupannya udah lebih stabil, ekonomi udah lebih oke, mau nyari kerjaan yang lain yang lebih idealis sih silahkan. Cuma untuk sekarang terima dulu apa yang ditawarin di depan mata. Ketika sudah lebih stabil, ketika udah lebih ini, aku harus udah lebih tenang secara keuangan, sambil bekerja, sambil mencari peluang-peluang lain yang sejalan dengan idealismemu lah. Itu nggak masalah. Intinya sih gitu. Karena lucunya Aquarius tuh keberuntungannya tuh berkaitan dengan keuangannya tuh lagi aman atau enggak.
Kalau keuangannya lagi nggak aman, dia mau ngarep apapun tuh nggak dapat. Tapi kalau I see. keuangannya tuh lagi aman-aman aja, nggak mesti kaya tapi relatif aman, apapun yang Aquarius mau tuh seringkali dia tuh dapat. Begitu sih. Jadi makanya kerjaan sekarang ambil dulu deh. Ketika udah ambil, kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhin, baru konsen mencari kerjaan yang sesuai dengan idealismenya. Gitu lah. Percintaan gimana? Di percintaan aku ambil 3 kartu. Percintaan yang masih sendiri, oke, yang sudah berpasangan, dan yang sudah menikah. Oke, di sini yang masih sendiri ya. Yang masih sendiri tetap sama kayak bintang-bintang yang lain ya. Aquarius ini masih kayak gak bisa ngelupain sama masa lalunya, ya masih kayak pengen balikan karena bagi dia tuh kayak masih berteman baik, masih ngarepin gitu. Jadi dia nggak mau punya pacar lagi, takutnya nanti mantannya balikan lagi gitu. Kayak nungguinnya begitu aja sih. Jadi dia udahlah, gue masih nungguin aja gitu. Cuma mau sampai kapan gitu? Karena kan kamu udah ditinggalin nih Aquarius, ya udah carilah yang baru, carilah yang serius, jangan yang lama-lama. Oke, susah mau aja ini mah. Terus Oke, udah itu yang masih sendiri ya. Dan ini yang sudah punya pasangan ya. Jadi yang punya pasangan ini tuh entah kenapa feelingnya tuh lagi nggak nyaman gitu. Kayaknya tuh di bulan November ini ada pasangan Aquarius ini kayak berbalik lah dengan wanita lain. Mungkin masuk kategorinya selingkuh kali ya. Someone selingkuh, oke. Iya, dan di situ gimana ya untuk menghindarinya di bulan November, nanti Mr. Fudo akan ngejelasin. Aku nggak mau ikut-ikutan. Kata di kartu loh, ya pacarnya ternyata selingkuh bulan November loh. Oh, pacarnya ya. Selingkuh? Iya, bukan Aquariusnya? Bukan, pacarnya. Gimana dong Mr. Fudo? Aduh, gemeteran aku ini. Ini kan sesuatu yang Aquarius jarang alamin, dimana ada kemungkinan pasangannya atau pacarnya tuh karena mungkin masih mendem dengan mantan, jadinya cenderung selingkuh, atau istilah ada kecenderungan buat selingkuh, atau istilah balik ke mantan atau gimana. Walaupun ada saran, ini agak aneh sih. Belum bulan November udah pada berantem ya. Jangan salahin channelnya Mr. Fudo ya. Ini sih agak aneh sih, cuma tapi kalaupun emang ada saran sebenarnya di bulan November ini dirimu seorang Aquarius berbicaralah dengan 4 mata tanpa ngejudge ke pasanganmu. Tanyain mantannya seperti apa. Enggak sih, enggak gitu-gitu. Nanti kalau ditanya bukan soal selingkuh, tapi lebih tanya dulu emang kamu sama mantan tuh seperti apa sih? Dia persiapan ya sebelum. Menurut kamu tuh mantan tuh bagaimana? Mantan tuh seperti apa? Itu seperti apa? Kemudian waktu itu kalian putus tuh karena apa? Habis itu udah selesai pun ditanyain lagi, misalnya memang yang kamu masih pengen lakuin tuh ke mantan kamu tuh apa, yang belum selesai tuh apa, tujuannya apa? Itu kan pasangan Aquarius kan sesuatu yang dipendam tuh. Iya. Nah kita atau terutama buat orang Aquarius ini menjadi pendengar yang baik. Makanya pesan gue tanpa ngejudge. Susah sih emang sih, cuma ketika menjadi pendengar yang baik dan pasangan Aquarius kan ngungkapin tuh semua tuh unek-unek, iya soalnya dulu mantanku begini kalau udah dipercaya begini nanti ketika udah plong mereka tuh lebih mudah move on ketimbang dipendem terus Aquariusnya kayak juga curigaan terus gimana itu akan beneran bisa selingkuh tuh. Karena apalagi selingkuh itu kan apalagi sama mantan itu kan karena sesuatu yang belum selesai di masa lampau. Cuma ketika kalau yang sekarang asalkan ditanya baik-baik, tanya pelan-pelan. Nah apalagi kalau sampai pasangan Aquarius tuh mengeluarkan unek-uneknya soal gue gimana, ketika udah lega mereka tuh akan move on dengan sendirinya kok. Apalagi kalau nggak ngejudge, langsung dapat nilai positif banget, langsung dibawa merit gitu. Karena menerima gitu masa lalunya gitu kan. Aku terima kamu apa adanya gitu. Kenapa dia begitu? Oke, ya begitulah ya. Dan ini kalau yang sudah berpasangan di percintaannya. Jadi yang sudah berpasangan ini menginginkan, harus diomongin nih sama pasangan Aquarius ya, menginginkan kesan-kesan romantis seperti berpacaran pada masa lalunya lah gitu. Cuma dia kayak jadi jatuhnya kayak kependam gitu, terus kayak pengen berlibur ke orang tua, kangen gitu, kunjungan atau apapun itu, saudara-saudara, tapi dia nggak bisa bilang gitu, takut aja sih. Mungkin bagi Aquarius ini pasangannya itu hal itu adalah tidak bermanfaat atau kayaknya nggak penting gitu, tapi bagi Aquarius ini adalah penting gitu, karena untuk apa ya, menaikkan hormon hormon apa? Ya masa biar lebih
semangat untuk selanjutnya. Ya intinya sih yang Aquarius kan yang sudah punya pasangan kan, Aquarius mungkin lagi kangen rumah kali ya, kangen homesick, kangen sama orang tua. Jadi istilahnya kalau emang ada waktu buat mengunjungi orang tua ya diskusikanlah dengan pasanganmu, dengan suamimu atau istrimu secara baik-baik. Yang meskipun kesannya remeh, cuma gue yakin sih asalkan di depan didiskusikan, nanti pada akhirnya mereka akan terima kok. Pasangan akan terima. Jadinya ya udah, istilahnya ya udahlah, kalau mau ketemu orang tua atau mau ketemu mertua atau gimana ya hayu-hayu aja, karena itu juga sebagian dari kewajiban kan. Iya betul. Yang penting ngomongin di depan, bukan yang tiba-tiba pengen kemudian hari itu juga pengen, hari itu juga mesti kesana, ya enggak. Asalkan ngomong di beberapa waktu sebelumnya, pasangan mau aja sih. Meskipun itu remeh ya. Betul. Oke, sekian buat Aquarius untuk November 2021. Gue Fudo. Disa. Ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.